Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasisyani Martambunan dari CBM 7 TV dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning. Setiap pagi saudaraku, ketika kita membacakan firman Tuhan, khususnya Amsal ini, biasanya Roh Kudus akan menerangi hati kita dan memberikan kita hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan. Itu sebabnya kami mengatakan no Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini akan saya bagikan kepada saudara hikmat dari Amsal 17 ayat 19. Mengatakan seperti ini: siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput dari melakukan pelanggaran. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai anak dan orang tua, baik kita sebagai keluarga, ataupun di dalam dunia kerja. Selalu saja kita dapati kesalahan dan pelanggaran. Tetapi saudaraku, jika kita terus hanya menuntut, mengingatkan orang tentang pelanggaran itu, mungkin tujuan kita untuk menasihati orang, mengingatkan orang. Tapi seringkali ketika kita menasihati bukan tambah baik, tapi orang itu malah terluka, malah berontak, malah melakukan debat, sehingga tidak tercapai apa yang kita tuju. Oleh karena itu, ada satu pegangan firman Tuhan kepada kita. Kita sebaiknya di dalam melakukan kasih, saudaraku, kita menutupi pelanggaran. Dalam arti gini, bukan berarti pelanggaran itu kita bersepakat, tidak. Kita tidak perlu terus-terus menuntut orang. Ya, sekali kita tangkap salah, ya sudahlah, mungkin nanti berbuat baik lagi. Dengan cara kita lah, kita bijaksana memberikan satu contoh. Ada satu contoh di Alkitab yang luar biasa tentang menutupi pelanggaran, yaitu Nabi Daud, Raja Daud. Bagaimana dia telah membela Israel, melepaskan Israel dengan membunuh Goliat. Dia adalah pahlawan yang hebat. Tetapi dia berkali-kali menimbulkan sakit hati dan kecemburuan buat Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh, membinasakannya. Berkali-kali Raja Saul mengejar Daud. Suatu hari dia tertidur, lalu penjaganya pun tertidur karena kelelahan. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh, tetapi dia tidak melakukannya. Kemudian dia berteriak dari tempat jauh. Dia mengatakan, "Bapakku," katanya kepada Raja Saul, karena dia bapak mertuanya, "aku tidak berbuat salah kepadamu." Lalu si Saul waktu itu mengatakan, "Ya maafkanlah saya, pulanglah anakku. Saya tidak akan lagi, aku orang berdosa," kata Raja Saul. Namun di kemudian terus Raja Saul ini masih terus aja dia ingkar janji. Tapi Raja Daud tidak pernah dendam. Dia menutupi kesalahan itu dengan menunggu waktu. Dia lebih suka menderita, menyingkir, daripada melakukan pembalasan atau menghakimi mertuanya yang jelas-jelas salah di hadapan Tuhan dan di hadapan rakyat bangsa Israel, saudaraku. Nah, inilah yang harus kita contoh. Dikatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Seorang sahabat yang baik seharusnya dikatakan menaruh kasih di setiap waktu. Kasih itu jelas kelihatan ketika ada persoalan, ketika ada beban kepada sahabat kita. Apakah kita tetap mampu mengasihi, menghormati, menolong sahabat kita yang sedang susah? Demikianlah orang yang menutupi pelanggaran
dia berarti menaruh kasih setiap waktu kepada sahabatnya, kepada orang yang dikasihinya. Baiklah kita sebagai orang percaya, tidak baik ketika teman kita baik. Tidak hanya ketika teman kita baik, kita berbuat baik. Tapi kalau teman kita berbuat salah pun, kalau teman kita mengkhianati pun, karena Alkitab mengatakan, musuhmu engkau harus berkati, berilah makan musuhmu. Inilah firman Tuhan yang luar biasa, yang tiada duanya. Firman Tuhan Yesus saja yang mengajarkan pengampunan secara dahsyat. Orang Kristen yang mengalami Kristus di dalam hatinya, yang menerima Roh Kudus dalam hatinya, itulah tandanya. Dia mampu mengampuni, dia mampu menutupi pelanggaran, dia berbuat kasih. Seperti Tuhan Yesus, sekalipun dia dirajam, sekalipun dia pukuli, dihina, dia tetap mengampuni. Bahkan dia menutupi kesalahan manusia kepada Bapaknya. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah ajaran kasih yang paling tinggi dari Tuhan. Dan tidak ada ajaran di dunia yang memiliki sehebat kasih Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kasih, mengampuni dosa-dosamu, dan membawa engkau kepada keselamatan. Demikian saudaraku, rema yang saya dapatkan dari Amsal 17 hari ini. Biarlah menjadi berkat buat saudara. Jangan lupa saudaraku, saudara bisa buka kembali di YouTube dengan mengklik CBM7 atau CBM7 TV. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan silahkan komen juga. Juga saudara share kepada banyak orang. Ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Tuhan pasti memberkati kehidupanmu. Sampai jumpa besok kembali dalam acara yang sama pukul 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.